Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya di channel Gobsware ini. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang input pulse sebagai dasar, sebagai sumber untuk frekuensi pada inverter e-tech atau Huayuan. Jadi kita memakai pulse sebagai sumber untuk kecepatan dari motor yang akan dikendalikan oleh inverter. Nah, untuk pertama-tama, alat-alat yang kita gunakan untuk trial kali ini antara lain yang pertama adalah inverternya, kemudian MCB, terminal, kemudian power supply yang pasti, kemudian PLC juga kita butuh, kemudian switch, kemudian rotary encoder. Jadi itu alat-alat yang kita gunakan untuk trial kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan di konten kali ini dapat dipahami dengan jelas, teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke hardware-hardware yang akan kita gunakan. Baik teman-teman, di sini saya jelaskan untuk alat-alat yang kita gunakan untuk trial kali ini. Yang pertama, kita memakai motor brand MNI, kemudian kita pakai switch. Nanti kita gunakan untuk forward atau reverse nya, kita pakai dua switchnya aja. Nanti untuk yang speed 1, 2, 3 nya kita pakai untuk forward apa dan reverse nya saja atau backward. Kemudian kita yang pasti pakai inverternya. Di sini kita pakai Huayuan atau e-tech seri S1. Kemudian MCB untuk powernya, kemudian terminal untuk memudahkan saja ke switchnya nanti. Kemudian di sini kita pakai rotary encoder, nanti bisa untuk sinyal dari pulse-nya, nanti bisa dipakai juga dari sinyal pulse dari PLC-nya nanti. Kemudian ini terminal untuk powernya aja untuk memudahkan. Jadi itu alat-alat yang kita gunakan atau kita pakai di percobaan kali ini atau percobaan fitur pulse kali ini. Ya teman-teman, untuk konfigurasi wiringnya sendiri, pertama-tama dari power kita pakai MCB, kemudian masuk ke terminal, kemudian kita sambungkan ke terminal L dan N ini karena kita pakai tipe inverter yang satu pas. Kemudian motor, wiring motor dari UVW ini kita ambilkan dari motornya. Kemudian di sini jangan lupa karena kita akan mencoba untuk fitur pulse-nya, untuk frekuensi kita pakai pulse, kita menggunakan DI6. Jadi untuk jumper J7-nya harus kita rubah di posisi 1 2. Kalau untuk standarnya kan 2 3 dia untuk normal. Kemudian kalau kita pakai untuk pulse, kita harus rubah kondisinya jumpernya J7 ke posisi 1 2. Kemudian untuk dari segi wiring yang kita pakai DI1 untuk forward, DI2 untuk reverse, defaultnya. Kemudian ini DI6 ini berasal dari encodernya. Jadi di sini encoder ada sinyal out A dan out B, bisa kita pakai out A-nya salah satunya ke DI6. Untuk di encodernya untuk powernya 24 bisa sampai 12 sampai 24. Ini kita pakai 24, kita bisa ambil dari inverternya. Jadi ini bisa kita masukkan di sini 24-nya dan GND-nya. Jadi power dari encoder bisa kita ambilkan dari output dari inverternya. Jadi untuk wiring seperti ini saja. Dan untuk DI6 ini nanti bisa kita ganti dengan pulse output dari PLC juga. Untuk lebih jelasnya nanti di demonya kita kasih lihat untuk bagaimana perbedaan antara kita menggunakan encoder maupun pulse output yang dari PLC. Jadi fungsi dari percobaan kali ini kita bisa menangkap frekuensi dari encodernya nanti. Jadi kita yang tangkap bukan jumlah pulse-nya tapi frekuensinya, frekuensi dari encoder untuk sebagai frekuensi source atau sumber frekuensi untuk menggerakkan motor, seperti itu.
Teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas tentang parameter-parameter yang akan kita gunakan. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke parameter, pastikan dulu untuk wiringnya. Kita tadi gunakan jumpernya untuk J7. Di sini keterangannya J7 untuk terminal high speed pulse selection. Jadi untuk defaultnya dia di pin 2 dan 3, dia di jumper atau short circuit. Kita harus pindahkan ke 1-2. Jadi kalau kita ingin menggunakan fitur ini, kita harus merubah kondisi jumper di J7 seperti itu. Nah, untuk parameter apa saja yang kita gunakan untuk trial kali ini, di sini saya jelaskan beberapa parameter basic yang bisa digunakan. Nanti teman-teman bisa improve sendiri atau modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk parameter-parameternya antara lain, yang pertama parameter 003, yaitu untuk sinyal yang akan kita gunakan untuk mengontrol inverternya. Jadi di sini kita menggunakan terminal. Jadi kita setting 1 di 003-nya, kemudian 004 kita pakai settingan 7 karena kita pakai DI6-nya. Jadi DI6-nya nanti kita fungsikan sebagai pulse atau sebagai source untuk frekuensinya di 4. Nah, untuk parameter 13, 14, 15, 16 dan 19 itu kita isi sesuai dengan nameplate motor karena dia mewakili voltase motor, ampere motor, frekuensi, speed motor dan juga faktor motor, power faktor motornya. Nah, di sini yang agak berbeda dari konten-konten sebelumnya. Di sini kita perlu setting di DI6. Jadi di parameter 8.22 itu untuk DI6 functionnya. Jadi kalau di pilihannya kita bisa lihat di manualnya. Kita bisa lihat di manualnya untuk 822 ini untuk mode DI6-nya. Jadi kalau biasanya defaultnya 0 itu digital input biasa, kita perlu setting ke settingannya 3. Jadi kita setting 3, nanti dia berfungsi sebagai frekuensi capture. Nah, frekuensi capture kita setting 3. Untuk 823 kita setting 10 atau defaultnya ini 10, mewakili dia input pulse-nya nanti maksimal 10 kHz. Kemudian yang terakhir ini untuk display saja 825 ini. Jadi 825 ini nanti menampilkan aja dia tampilan persen dari pulse. Persen seperti apa maksudnya? Misalkan di sini kita setting 10 kHz, kita kasih input 1 kHz, maka dia 1/10, jadi dia 10% dari maksimalnya, nanti tampilannya jadi 10 seperti itu. Jadi untuk parameter ini saja bisa digunakan untuk kita menggunakan fitur dari input pulse untuk frekuensi settingnya seperti itu. Nah, untuk keterangan lebih jelasnya mungkin bisa dipelajari lagi di manualnya untuk improvisasi dengan fitur-fitur yang lainnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk parameter-parameternya yang kita butuhkan hanya beberapa ini sudah bisa kita gunakan untuk menggunakan fitur input pulse setting frekuensi. Mungkin agar lebih jelas setelah kita setting parameter ini, kita langsung lanjut saja ke demo atau trialnya. Untuk yang pertama kita akan menggunakan encoder sebagai sumber dari pulse tersebut. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke demonya. Untuk aplikasi yang saat ini kita menggunakan encoder sebagai nanti yang akan dibaca frekuensinya untuk memutar dari motornya. Kemudian untuk parameter seperti yang tadi dijelaskan di bab sebelumnya, kita cek di parameter 0, mulai dari basicnya 00, 03 kita pakai 1 karena kita pakai terminal, kemudian 04 kita pakai 7 karena DI6 nya kita fungsikan sebagai push. Kemudian untuk ini untuk sesuai dengan nameplate motor, ini voltase dari motornya, kemudian ini untuk ampere motornya, ini untuk frekuensi motor, dan ini untuk speed dari motor. Untuk 19 ini untuk power factor dari motornya. Untuk pengisian 13, 14, 15, 16 dan 19 sesuai dengan nameplate yang tertera di motornya. Jadi kalau teman-teman pakai motor yang lain ya menyesuaikan dengan nameplate motor tersebut. Kemudian parameter yang lain yang berkaitan dengan pulse ini di parameter 8. Kemudian
kita pakai 822. Nah, ini untuk defaultnya dia 0 atau 1. Untuk defaultnya fungsinya dia difungsikan sebagai DI input biasa. Nah, kalau kita menggunakan ini sebagai pulse, untuk dibaca nanti frekuensinya kita harus ubah ke settingannya ke 3. Kemudian 23 ini untuk maksimalnya, untuk defaultnya 10 kHz, kita pakai default saja. Kemudian nanti di 825 ini untuk menampilkan persentase dari input yang kita masukkan dari encoder untuk menggerakkan motornya. Untuk parameter setting-settingnya sudah kita cek, untuk wiringnya sudah dipastikan sesuai, maka kita bisa langsung saja coba. Ini kita forward, nah, itu kondisinya menyala. Nah, kemudian kita mencoba untuk memutar dari encodernya. Nah, ini kita bisa pakai encodernya, kita bisa pakai encodernya. Nah, ini encodernya kita putar, dia kebaca untuk nya. Kalau kita berhenti, dia juga berhenti karena dia bukan menghitung jumlah pulsnya tapi frekuensinya, frekuensi dari putaran dari encoder ini sendiri. Seperti itu. Ini tampilan dari speednya. Kemudian kita bisa cek juga tadi di parameter 8 tadi, 825 berapa persen dari maksimal frekuensi kita 10 kHz, berarti ini cuma masuknya cuma segini persen saja, makanya putarannya pelan. Jadi ini kita putar, nah berarti dia inputnya cuma segitu, sekitar 6%, dari 6% dari 10 kHz seperti itu. Nah, ini berhenti. Kemudian kita balikan lagi ke tampilan depan, ini untuk tampilan frekuensinya, frekuensi pemutarannya. Kemudian kita juga bisa coba untuk reverse-nya. Ini kita putar, bisa kita putar, bisa putar. Nah, namanya bisa dilihat seperti itu. Jadi nanti bisa difungsikan seperti itu. Nah, untuk aplikasi, jadi ini fungsinya selama nanti encodernya berputar, dia juga ikut berputar seperti itu. Jadi dia membaca frekuensi dari encoder ini, jadi jumlah pulsnya nanti dikonversi menjadi frekuensinya berapa, terus diterjemahkan menjadi putaran dari motornya. Itu menggunakan aplikasi penggunaan dari pulse ini menggunakan encoder seperti itu. Baik teman-teman, ini untuk aplikasi pulse sebagai source frekuensinya, tapi untuk yang pertama tadi kita menggunakan encoder, kalau yang sekarang kita menggunakan pulse output dari PLC. Nah, untuk wiringnya sendiri hampir sama seperti yang encoder tadi, tapi di sini kita memakai dari keluaran pulse outputnya kita pakai Y0 nya, kemudian kita masukkan ke D6 sama kayak kita menggunakan encoder tadi. Untuk GND sini kita harus sambungkan dengan power supply yang kita pakai untuk PLC-nya, jadi kita pakai 0-nya kita masukkan ke GND harus sama. Nah, untuk saat ini kita memakai PLC Panasonic seri FN0R T32CT untuk percobaan kali ini. Jadi untuk wiring cuma kabel itu aja, kemudian tinggal kita buat program sederhananya. Kebetulan di sini saya setting programnya untuk frekuensi joknya kita buat 1 kHz atau 1000 Hz seperti itu. Jadi wiringnya perbedaannya dari encoder tadi dari sisi itu saja. Nah, lalu untuk parameternya, untuk parameter sama, jadi kita bisa langsung coba di sini. Nah, ini nyala, kenapa belum masih 0? Itu karena di sini settingannya ini belum diaktifkan di programnya, tinggal kita on kan aja pulsnya. Nah, di sini bisa dilihat di PLC nya ini Y0 nya sudah ada pulsnya. Kita Y0 nya tadi kita masukkan ke DI6. Nah, di sini speednya 5 Hz, ini motornya berputar. Kita juga bisa cek untuk reverse juga bisa. Nah, jadi 5 Hz karena settingan maksimal frekuensi
kita tadi 10 kHz dan ini kita kasih 1 kHz, makanya dia jadinya 10%. Bisa kita lihat di parameter 8 tadi, 825 dan nah 825 di sini terlihat 10% dari maksimal frekuensi input tadi. Karena kita pakai default 10 kHz, ya kita kasih 1 kHz, dia kebacanya 10% dari maksimalnya. Kalau tampilan yang di depannya ini kita coba di sini, nah 5 Hz karena frekuensi maksimal dari motor kita 50 Hz, jadi 10%-nya dia 5 Hz seperti itu. Jadi untuk wiringnya tidak beda jauh dari encoder. Untuk parameternya juga sama dari settingan yang encoder tadi. Ini cuma source-nya, untuk pulse-nya kita ambil dari keluaran dari PLC-nya, seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan bisa diinfokan melalui email ataupun di komentar. Semoga dapat menjadi referensi atau alternatif untuk proyek teman-teman semuanya. Mungkin itu aja untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan sampai ketinggalan untuk konten-konten yang lain. Mohon masukannya jika memang masih ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.